Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wiki Widya di mata pelajaran Sosiologi kelas 10 paket kesetaraan C di SPNF SKB Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran berkaitan dengan materi realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi. Nah, apa aja sih materi pembelajaran di dalam realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi itu? Yang pertama, kita akan mengenal objek kajian sosiologi, dan yang kedua, kita akan mengenal tentang realitas sosial sebagai objek kajian. Nah, sebelum dilanjut ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Untuk selanjutnya, kita simak video pembahasan tentang materi dengan baik. Selamat menonton dan menyimak video ini. Terima kasih. Baik, langsung saja kita ke pembahasan mengenai materi kita yang pertama. Di sini, yang pertama kita akan mengenal tentang objek kajian sosiologi. Sebelumnya, kita akan memahami tentang apa sih pengertian objek kajian sosiologi itu sendiri. Pengertian dari objek kajian sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakatnya. Untuk lebih jelasnya, kita akan mengenal mengenai konsep masyarakat menurut para ahli. Yang pertama, ada menurut Leib Linton. Beliau mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur dan menganggap diri mereka sebagai kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah dirumuskan dengan jelas. Yang kedua, ada pendapat menurut Max Iver dan juga Carles H. Page. Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antar berbagai kelompok dan juga golongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini dinamakan masyarakat, sehingga masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial yang selalu berkembang. Yang terakhir, ada pendapat menurut Selo Sumarjan. Beliau mengatakan bahwasannya masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Selanjutnya, kita akan mengenal masyarakat sebetulnya mencakup unsur-unsur apa aja sih? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Masyarakat mencakup dari 4 unsur. Yang pertama, manusia yang hidup bersama. Yang kedua, berkumpul untuk waktu yang cukup lama. Yang ketiga, sadar bahwasannya mereka merupakan suatu kesatuan. Dan yang terakhir adalah mereka merupakan suatu sistem yang hidup bersama dan menimbulkan kebudayaan, karena setiap anggota kelompok merasa dirinya saling terikat satu sama lain. Seperti itu. Yang selanjutnya, kita akan mengenal tentang objek kajian ilmu sosiologi. Berdasarkan konsep-konsep yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli sosiologi, maka kita dapat mengatakan bahwasannya memang benar ilmu sosiologi itu memiliki objek kajian, di mana objek kajian itu ada 4. Yang pertama, hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya. Yang kedua, ada hubungan antar individu dengan kelompok. Yang ketiga, ada hubungan antar kelompok. Dan yang terakhir adalah sifat dari kelompok-kelompok sosial. Nah, yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang realitas sosial sebagai objek kajian. Menurut Sukanto 2013 menyatakan bahwa suatu masyarakat tersusun oleh 6 realitas. Di antaranya, di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Yang pertama, ada interaksi sosial. Apa sih pengertian interaksi sosial? Apakah ada yang sudah tahu? Jika belum, mungkin di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan. Interaksi sosial adalah manusia dalam hidupnya pasti selalu membutuhkan orang lain. Salah satu bentuk kegiatan saling membutuhkan tersebut adalah melalui proses interaksi sosial. Interaksi sosial ini pada dasarnya merupakan hubungan timbal balik antar individu dan kelompok-kelompok manusia. Mereka saling bertemu untuk melakukan proses komunikasi. Interaksi sosial juga dapat berbentuk hubungan antar pribadi, antar individu dengan kelompok, dan juga hubungan antar kelompok. Dan pada pembelajaran kali ini juga kita dapat dikatakan sebagai interaksi sosial, di mana yaitu hubungan antara individu, saya sendiri sebagai
yang memberikan pembelajaran dan juga teman-teman yang menonton video ini sebagai kelompok yang memang menerima pembelajaran ini. Yang kedua ada kebudayaan. Manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan juga budi menciptakan kebudayaan untuk bisa melindungi diri dan juga memenuhi kebutuhan hidupnya. Surjono Sukanto juga mendefinisikan bahwasanya kebudayaan sebagai segala hal yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan juga adat istiadat serta kebiasaan, serta kemampuan-kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai suatu anggota masyarakat. Yang ketiga, ada nilai dan norma sosial. Suatu kehidupan masyarakat yang bebas tanpa aturan akan menciptakan suatu kekacauan dalam masyarakat itu sendiri. Disitulah peran adanya nilai dan juga norma sosial. Nilai sosial adalah sesuatu yang bersifat abstrak, berupa prinsip-prinsip, patokan-patokan, anggapan, maupun keyakinan-keyakinan yang berlaku di suatu masyarakat. Sementara norma adalah patokan perilaku yang mengatur tata cara hidup masyarakat yang mana terdapat sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Norma yang berlaku di masyarakat seperti norma agama, adat ataupun kebiasaan, kesusilaan atau kesopanan, dan juga hukum. Meskipun nilai dan norma sosial bersifat abstrak, namun dapat dirasakan keberadaannya dan menjadi dasar etika dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, ada stratifikasi sosial. Apa sih stratifikasi sosial itu? Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan berdasarkan pemahaman saya. Stratifikasi sosial pada kenyataannya bahwa setiap manusia pasti memiliki strata yang berbeda dan tidak boleh diabaikan. Memang benar adanya. Contoh paling nyata adalah dalam suatu perusahaan, kita pasti dapat melihat adanya perbedaan hak dan kewajiban antara seorang manajer dan juga karyawannya. Di lingkungan pendidikan juga terdapat perbedaan antara guru dengan murid. Bahkan dalam masyarakat tradisional, kita juga sering dibedakan dengan adanya golongan bangsawan dan juga golongan rakyat biasa. Dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat lebih disebabkan karena adanya sesuatu yang dihargai lebih, baik itu kekayaan, ilmu pengetahuan, kekuasaan, dan juga sebagainya. Ukuran yang digunakan untuk menggolongkan seseorang pada suatu strata tertentu adalah ukuran kumulatif dan bukan ukuran tunggal. Misalnya, orang kaya biasanya akan dengan mudah memiliki kekuasaan, pendidikan, bahkan juga kehormatan. Seperti itu. Yang kelima, ada status dan juga peran sosial. Status dan peran adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, keduanya itu saling beriringan. Status sosial dapat disamakan dengan kedudukan, peringkat, ataupun posisi seorang dalam masyarakat. Di dalam suatu status tergantung sejumlah hak dan juga kewajiban. Misalnya, seorang yang berstatus sebagai orang tua, maka dia memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan dari anak-anaknya dan sekaligus memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Status sosial berkaitan erat dengan peran sosial. Status bersifat pasif, sedangkan peran sosial bersifat dinamis. Peran sosial adalah tingkah laku yang diharapkan muncul dari seseorang yang memiliki status tertentu. Misalnya, tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang berstatus anak adalah rajin belajar, hormat kepada orang tua, dan juga banyak lainnya. Baik peran maupun status sosial ini turut mewarnai keberadaan suatu masyarakat. Karena itu turut dipelajari dalam sosiologi. Dan yang terakhir, ada perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan juga sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan suatu perubahan. Suatu masyarakat bukanlah komunitas pasif dan monoton, melainkan selalu mengalami perubahan-perubahan. Misalnya, perubahan kurikulum pendidikan Indonesia yang semula menggunakan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013 yang mau tidak mau telah mengubah sistem pendidikan di Indonesia itu sendiri. Demikian juga apabila di suatu masyarakat tiba-tiba diberlakukan peraturan baru, tentu warga masyarakat akan menyesuaikan dengan aturan-aturan baru tersebut.
sehingga terjadilah perubahan sosial. Kenyataan di masyarakat yang selalu berubah seperti itu juga dikaji dalam sosiologi. Mungkin dicukupkan sekian untuk materi kali ini. Semoga teman-teman dapat menyimak materi ini dengan baik dan jangan lupa untuk selalu diaplikasikan juga di dalam kehidupan teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video pembelajaran ya.